Salam, kembali lagi bersama saya Pak Setumora. Kali ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan keamanan jaringan ini, mari kita jawab dulu pertanyaan ini di dalam hati kita. Apakah yang Anda ketahui tentang keamanan jaringan? Apa kegunaan sistem keamanan jaringan pada suatu jaringan komputer? Apa yang terjadi jika suatu jaringan komputer tidak memiliki sistem keamanan jaringan? Tentunya sebuah jaringan komputer harus memiliki keamanan jaringan untuk melindungi informasi yang dimiliki dari kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan data atau kerusakan data. Sebagai tulang punggung teknologi informasi jaringan komputer diharapkan dapat memberikan layanan yang aman bagi para pengguna. Layanan yang dilindungi mencakup hak akses pengguna lain terhadap data. Oleh karena itu, dalam jaringan komputer perlu dilakukan analisis aspek confidentiality yang merupakan aspek keamanan informasi. Nah, tujuan daripada analisis ini untuk mengukur tingkat kerahasiaan data setiap pengguna dalam jaringan komputer. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengeksploitasi terhadap celah keamanan pada suatu port yang terbuka di setiap klien atau host. Hal ini dilakukan melalui internal jaringan komputer untuk mencuri informasi dari pengguna yang berada pada klien atau host yang dieksploitasi. Ancaman yang membahayakan jaringan komputer tidak hanya satu atau dua saja. Ada banyak ancaman cyber yang dapat mengganggu keamanan jaringan dan keamanan pengguna di dunia nyata. Ada beberapa contoh ancaman cyber yang menyebabkan kerugian materi dan mental pengguna. A. Potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Tahukah Anda bahwa tanpa disadari ancaman keamanan jaringan selalu mengintai? Tidak semua jaringan komputer kebal terhadap serangan cyber yang berbahaya. Seperti dunia nyata, dunia maya pun mengandung banyak bahaya yang dapat mengganggu keamanan jaringan komputer. Anda penting untuk memahami berbagai ancaman cyber dan keamanan jaringan komputer. Oleh karena itu, kemampuan keamanan jaringan internet harus ditingkatkan untuk mengurangi ancaman tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak materi berikut dengan seksama. Yang pertama, analisis keamanan jaringan. Untuk mengetahui status keamanan jaringan, perlu dilakukan analisis keamanan jaringan. Analisis awal tentang status keamanan jaringan yaitu A. Vulnerability.
Vulnerability merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk menentukan bagian mana dari sistem yang rentan terhadap serangan. Ini merupakan kelemahan dalam sistem jaringan. Kegiatan ini sangat berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan karena untuk mendeteksi dan mencatat sistem yang rentan terhadap serangan. B. Threat. Threat merupakan kegiatan menganalisis jaringan dengan tujuan mendeteksi dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan eksternal dan internal yang dapat merusak sistem keamanan jaringan. Tiros tersebut ada 5 jenis, yaitu yang pertama, destruction, merupakan upaya untuk menimbulkan kerusakan pada sistem jaringan seperti virus, trojan, dan lain-lain. Yang kedua, denial, merupakan upaya untuk menghentikan atau melumpuhkan operasi layanan dalam jaringan. Yang ketiga, theft, merupakan upaya untuk mencuri informasi yang penting dalam jaringan. Yang keempat, modification, merupakan upaya untuk mengubah data penting dalam jaringan. Yang keempat, fraud, merupakan upaya penipuan pada suatu sistem informasi seperti carding, pemalsuan data, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah C. Impact. Impact merupakan tindakan menganalisis dampak-dampak yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan, seperti destruction, desal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah di frekuensi. Nah, frekuensi merupakan aktivitas menganalisis dan mencatat frekuensi serangan pada jaringan selama periode waktu tertentu. Misalnya, mencatat frekuensi host yang diserang virus atau serangan lainnya. Yang selanjutnya adalah E. Recommended countermeasure. Setelah menganalisis dan mencatat beberapa objek pada tahap analisis, akan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi di jaringan dan mengembangkan tindakan pencegahan. Nah, hasilnya menjadi panduan yang berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan lebih lanjut. Nah, yang nomor 2, jenis-jenis serangan umum dalam jaringan komputer. Nah, terkadang para administrator salah memahami yang sedang terjadi. Sebuah aktivitas kecil dianggap normal-normal saja. Padahal hal tersebut dapat berupaya akan penerangan yang hebat. Serangan tersebut dapat bersifat pasif, artinya hanya memantau dan mencuri data. Aksi yang aktif bertujuan untuk mengubah atau merusak data dan jaringan. Nah, berikut ini ada beberapa jenis serangan umum. A. Trojan horse. Nah, Trojan horse merupakan bentuk program atau
When loud yang tampaknya berfungsi secara normal dan menghasilkan fungsionalitas yang diinginkan. Tetapi kenyataannya hal itu berbahaya. Trojan horse biasanya datang menyelinap dengan software lain yang diinstal. Nah, berikut ini contoh kerusakan yang ditimbulkan Trojan horse. Yang pertama, mengintai virus-virus. Yang kedua, mematikan komputer secara random. Yang ketiga, mematikan dan mengganggu fungsi-fungsi antivirus dan program firewall. Yang keempat, menginstal program backit visor pada sebuah komputer. Yang kelima, membuat korup file. Yang keenam, menghapus dan menimpa data-data dalam komputer. Yang ketujuh, mengamati user komputer dan mengoleksi informasi-informasi seperti kebiasaan browsing atau komunikasi. Yang kedelapan, mencatat log untuk menyimpan password. Yang selanjutnya adalah virus. Virus merupakan suatu bentuk trojan, yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menempelkan dirinya ke program lain untuk menginfeksi data dalam komputer. Nah, virus ini datang dalam berbagai bentuk dan dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Yang selanjutnya adalah C, yaitu war. War merupakan program yang dapat dari dirinya sendiri. Biasanya menggunakan koneksi untuk mengirim salinan dirinya ke node-node. Kegiatan ini dilakukan tanpa campur tangan manusia, tidak seperti virus. Worm tidak melekat pada aplikasi lain. Worm biasanya menebar melalui address book dari alamat email. Yang selanjutnya adalah di logic bomb. Logic bomb merupakan potongan kode yang sengaja ditambahkan ke sistem perangkat lunak, sehingga dapat menghasilkan fungsionalitas yang salah atau merugikan. Bom logika ini atau bom waktu merupakan program yang bekerja karena dipicu oleh suatu peristiwa atau setelah waktu tertentu. Nah, program ini biasanya ditulis oleh orang dalam yang ingin mengancam perusahaan. Yang selanjutnya adalah yaitu EPS dropping. Ya, EPS dropping memungkinkan penipu untuk memantau komunikasi atau transmisi data pribadi. Ada satu cara untuk menangkap sinyal, yaitu dengan memulai penyadapan suara atau wiretap. Umumnya komunikasi jaringan berada dalam posisi dan format yang tidak aman. Ada banyak cara seseorang diam-diam dapat mendengar pembicaraan paket yang dikirim. Yang selanjutnya adalah F, yaitu spoofing. Spoofing merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer
tempat penerang masuk dengan menamar sebagai host terpercaya. Serangan ini sering dilakukan melalui URL spoofing yang mengeksploitasi bug browser untuk menampilkan URL palsu atau menyalahgunakan DNS cache untuk mengalihkan pengguna masuk ke dalam situs yang palsu. Yang selanjutnya adalah denial of service. Serangan paling umum yang dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem aplikasi komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber daya resource server. Karena diharapkan dengan melumpuhkan sistem server, semua sistem keamanan server juga akan ikut lumpuh. Nah, karena diharapkan dengan melumpuhkan sistem server, semua sistem keamanan server juga ikut lumpuh. Sehingga memungkinkan penyerang untuk membobol atau merusak. Sistem kerja serangan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membanjiri server dengan lalu lintas yang banyak atau meminta data dari server. Jadi, menyebabkan server berhenti menerima dan lumpuh. Serangan denial of service atau DOS ini juga menghabiskan sebagian besar bandwidth situs user. Jadi situs web harus dilengkapi dengan firewall untuk melindungi diri dari serangan ini. Dalam sebuah serangan denial of server, penyerang dapat menggunakan beberapa cara untuk mencegah pengguna mengakses sistem atau jaringan. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membanjiri lalu lintas jaringan dengan data dalam jumlah besar, sehingga lalu lintas jaringan pengguna terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini dikenal sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyaknya permintaan terhadap suatu layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host. Membuat layanan tersebut tidak dapat melayani permintaan dari pengguna yang terdaftar. Nah, teknik ini dikenal sebagai request routing. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara host dan klien yang terdaftar dengan berbagai cara. Di sini termasuk mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan merusak komponen dan server secara fisik. Yang selanjutnya adalah man in the middle attack. Dalam serangan man in the middle attack, seorang attacker bekerja atau berada di tengah-tengah komunikasi antara dua pihak. Semua percakapan di antara mereka pertama-tama harus melalui attacker di tengah. Penyerang bebas menyadap, mencegah, mengubah, dan bahkan memalsukan komunikasi. Yang pertama, phishing. Cara ini dilakukan dengan mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi. Pelaku menyamar sebagai orang yang dipercaya agar dapat mencuri dan memanipulasi akun pengguna. Yang selanjutnya adalah serangan layar aplikasi. Nah, serangan layar aplikasi biasanya tertuju pada server-server aplikasi.
Serangan dengan sengaja menyebabkan kesalahan pada sistem operasi atau server aplikasi. Nah, ini memungkinkan penyerang memperoleh kemampuan untuk melakukan bypass kontrol akses normal. Dalam situasi ini, penyerang mengambil banyak keuntungan dengan memperoleh kontrol atas aplikasi-aplikasi sistem atau jaringan. Nah, bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan? Nah, cara meningkatkan keamanan jaringan ada beberapa upaya. Secara berkala demi menghindari ancaman. Nah, berikut ini yang akan kita bahas beberapa langkah. Yang pertama, ganti alamat SSID. Sebagian besar pemilik jaringan menamai SSID router jaringannya dengan nama, alamat, lokasi, atau identitas bisnis. Nah, identitas ini tidak boleh ditentukan dalam SSID karena dapat dengan mudah dilacak oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah digunakan enkripsi. Nah, saat ini hampir semua jaringan nirkabel tidak memiliki sistem keamanan khusus dan karenanya mudah dibobol. Data atau perangkat lunak harus dienkripsi untuk mencegah pembobolan data. Jenis enkripsi yang biasa digunakan adalah WPA2 karena menawarkan jaminan keamanan. Yang selanjutnya adalah C. Nonaktifkan fitur interface router. Nah, penyusup juga menebarkan ancaman atau serangan cyber melalui fitur interface router yang mudah diakses oleh orang luar. Ini memungkinkan mereka untuk membaca file log dan mencoba memanipulasinya. Oleh karena itu, sebaiknya hal ini perlu diantisipasi dengan menonaktifkan fitur ini agar tidak mudah diakses oleh tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah diinstal antivirus. Nah, menginstal software antivirus berguna untuk mencegah serangan virus melalui media apapun. Juga harus menginstal anti-malware karena penyusup dapat menyisipkan malware yang jauh lebih berbahaya. Jadi membuat jaringan komputer tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Yang selanjutnya adalah lakukan backup. Ada kalanya perlu menyimpan data menggunakan layanan penyimpanan cloud yang lebih aman terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan hard disk eksternal masih lebih rentan terhadap malware yang dikirimkan melalui situs web atau email. Oleh karena itu, mari kita lakukan backup data secara berkala dan simpan data pada penyimpanan cloud. Nah, demikianlah pembahasan kita pada saat ini tentang keamanan jaringan. Jika ada yang perlu kita tanya, silakanlah bertanya atau membuat WhatsApp dengan sopan santun. Dan mari kita berbagi ilmu pengetahuan. Berbagi itu sangat enak. Dan tetaplah bersama saya, Colonel Pak Situmorang.